Selamat pagi, silakan diisi dulu presensinya. Oke, sebelum kita lanjutkan tentang himpunan, ada beberapa hal yang terlewat mengenai sifat GCD. Ya. Yang pertama adalah kita punya proposisi. Yang pertama, jika sebetulnya ini mungkin kita pergunakan kemarin ya, tapi kita tidak buktikan secara formal. Jika P tidak membagi A, maka GCD A dengan P sama dengan 1. Dan yang kedua, jika P membagi AB, maka misalkan P prima. Nah, jika P membagi AB, maka P membagi A atau P membagi D. Oke, kalau kita lihat sembarang A dan bilangan prima P, apa saja yang mungkin yang bisa menjadi pembagi sekutu bagi A dan P? Si P sendiri faktornya apa saja? Apa? 1 dan P saja. Nah, karena si GCD itu adalah juga faktor dari P, berarti cuma ada 2 kemungkinan GCD untuk A, P ini. Dia bernilai 1 atau bernilai P. Ya. Jadi, karena faktor dari faktor positif dari P hanyalah 1 dan P, ya, maka GCD dari A, P sama dengan 1 atau GCD A, P sama dengan P. Ya. Berarti kalau kita ingin menunjukkan bahwa harus begini, apa yang perlu kita tunjukkan? Dari observasi ini kita hanya mengobservasi bahwa dia bisa 1 atau bisa P. Tapi yang kita inginkan 1 aja. Yang ini kita menginginkan ini nggak mungkin terjadi. Berarti kita harus cari cara untuk merule out, untuk mencoret, untuk menyatakan bahwa yang ini nggak mungkin. Ya. Coba dipikir sebentar kenapa nggak mungkin. Kalau kita punya asumsi ini. Kalau P tidak membagi A, berarti P bukan faktor bersama dari A dan P. Ya enggak? Berarti yang ini mungkin nggak? Kan salah satu sifat GCD itu dia haruslah merupakan faktor bersama dari bilangan yang di sini dan di sini. Barusan kita bilang bahwa karena P-nya bukan membagi A, ya si P bukan faktor bersama dari A dan P. Berarti nggak mungkin dong ini sama dengan
Ya. Jadi GCD AP tidak sama dengan P dan haruslah yang sisanya. Oke. Nah, sekarang Anda nyoba-nyoba yang kedua. Ingat, ini kemarin kita pernah belajar bagaimana membuktikan pernyataan yang bunyinya jika begini-begini, maka ini atau ini. Ya. Jadi Anda misalkan kalau begini, ya udah selesai. Kemudian yang satunya lagi, kalau tidak begini, Anda ingin menunjukkan bahwa dia harus begini. Gitu. Ya. Dicoba dulu. Oke, jadi gimana? Yang nomor 2, misalkan P membagi AB. Ya. Jadi yang ingin kita buktikan adalah pernyataan P membagi A atau P membagi B. Kalau kebetulan P membagi A, ya selesai. Karena salah satu dari dua pernyataan yang kita inginkan sudah terpenuhi. Ya. Jika P membagi A, ya selesai. Jika P tidak membagi A, ya kita nyoba nyari-nyari mungkin hasil yang bisa kita manfaatkan yang hipotesisnya bunyinya P tidak membagi A. Misalnya pernyataan 1 itu. Jadi menurut pernyataan 1, kalau P tidak membagi A, menurut 1, maka apa? GCD A dengan P sama dengan 1. Ada nggak hasil keterbagian yang bilang sesuatu membagi perkalian, tapi ternyata yang ini tuh cukup membagi salah satunya saja? Hasil yang sudah kita buktikan sebelumnya. Ada nggak? Kalau apa? Kita punya ini membagi perkalian, yang akibatnya ini hanya membagi salah satunya saja. Kalau gimana? Kalau yang satu relatif prima dengan yang lain, berarti yang ini harus membagi yang satunya lagi. Ya. Dan ini sudah kita punya hipotesis yang memungkinkan kita untuk bisa menyimpulkan ini membagi ini. Jadi karena P membagi AB dan GCD AP sama dengan 1, maka P membagi B. Nah, kalau ingin ditekankan lagi, Anda bisa bilang, jadi begini atau begini. Ya. Jadi P membagi A atau P membagi B. Ada pertanyaan? Oke, sebelum kita lanjut ke materi tentang yang himpunan, mungkin Anda perlu sedikit latihan tentang bagaimana membuktikan kesamaan dua buah himpunan. Ya. Misalkan A gabungan B di cross dengan C
Ini apakah ini sama dengan A gabungan A cross C gabungan B cross C? Nah, kalau pertanyaannya terbuka seperti ini, berarti Anda perlu eksperimen dulu untuk mendapatkan feeling kira-kira ini benar atau enggak ya. Anda bisa nyari contoh ABC-nya apa, kemudian Anda lihat apakah ini benar atau enggak. Atau juga mau nyoba langsung buktikan juga boleh-boleh saja ya. Kalau ingin buktikan berarti Anda harus membuktikan yang kiri dan yang kanan saling subset. Ya, dicoba. Oke, mulainya apa? Untuk membuktikan yang kiri subset dari yang kanan. Apa yang perlu kita lakukan menurut template untuk membuktikan dua himpunan itu sama, gimana caranya? Aha. Langkah pertamanya apa? Ambil sembarang unsur di situ. Nah, setelah Anda ngambil, kemudian Anda ini cek apa sih artinya suatu unsur itu ada di situ. Ya berarti Anda perlu mempergunakan arti dari A gabungan B cross C itu dia himpunan yang seperti apa. Gitu, ya. Nah juga ketika mengambil, misalkan ambil Z unsur di situ, ya. Tapi dia merupakan cross product ya, berarti si Z itu akan berupa pasangan terurut, ya. Apa, apa, dengan yang pertamanya ada di A gabungan B dan yang keduanya ada di C. Ya, kemudian Anda lanjut aja, apa konsekuensi logis dari masing-masing step yang sudah Anda lakukan sebelumnya. Ya. Biasanya nggak susah, Anda ya dipaksa mau nggak mau gitu menurut definisi kalau begini itu begini. Lanjutnya kalau begini itu begini. Sehingga pada akhirnya Anda sampai di tujuan. Jadi Anda harus aware juga tujuan akhirnya adalah yang ini. Ya. Jadi Anda perlu mengarahkan si argumen Anda agar si Z yang Anda ambil tadi itu akan berakhir di sini. Gitu. Ya. Ada yang mau nyoba? Oke. Buat selera saya, ini nggak ada salah atau benar ya. Jadi baiknya apa? Notasi yang seperti ini nggak perlu dituliskan. Khususnya ini memang kita nggak membuktikan jika dan hanya jika. Ya. Dan baiknya, meskipun mungkin saya juga kadang melakukan, kadang enggak,
di sini Anda menginformasikan kepada si pembacanya mau ngapain sih gitu. Jadi misalkan di sini bilang akan ditunjukkan bahwa ini subset dari sana gitu. Jadi kita selalu keep inform kepada pembaca kita itu sedang ngapain gitu ya. Jadi ini baiknya di sini di awal akan ditunjukkan bahwa ini subset dari ini. Kemudian ambil ya, atau misalkan boleh ambil P, Q unsur di sini. Nah, menurut definisi cross product berarti yang ini ada di sini dan yang ini ada di situ. Ya, sesuai dengan apa yang teman Anda tulis. Ya, sehingga P di A atau P di B. Ya. Oke. Nah, ini bergantung kepada pembaca juga. Apakah pembaca bisa segera mengenali dari transisi dari sini ke sini atau enggak ya? Apakah bisa nggak pembaca langsung bisa melihat bahwa P-nya itu unsur di A cross C ya? Kalau saya misalkan menduga bahwa pembacanya ini perlu dibantu juga, jadi kan ini ada semacam dua kasus gitu ya. Jadi Anda bisa bilang jika P di A karena tadi Q di C, berarti P-nya ada di, saya ulang lagi. Jika P di A karena tadi Q-nya ada di C, berarti P, Q ada di A cross C gitu. Sedangkan jika P di B karena tadi Q ada di C, maka P, Q ada di B cross C gitu ya. Nah, ini tentunya bergantung juga kepada pembaca Anda, atau misalkan bergantung juga kepada apakah Anda mencurigai nanti yang baca itu menganggap Anda nggak mengerti. Misalkan dalam situasi Anda mengerjakan ujian, berarti kan yang Anda khawatirkan itu adalah apakah si yang ngoreksi ini itu tahu bahwa saya memang tahu gitu. Jadi Anda ingin membuat yang baca itu tidak meragukan bahwa Anda menulis argumen ini, Anda tahu what you are doing gitu. Ya. Jadi ya silakan aja Anda mengambil opsinya seperti apa. Tapi kalau misalkan kita hanya melakukan sedikit effort untuk membuatnya lebih jelas, kenapa enggak gitu. Ya. Jadi mungkin di awal-awal tujuan atau Anda menulis ini ditujukan katakanlah kepada sesama teman Anda, jadi bukan ditujukan kepada dosen ya. Jadi Anda jangan menganggap ya masa nggak tahu dosen seperti ini katakanlah. Enggak ya, jadi dosen itu ingin melihat apakah Anda bisa menjelaskan diri Anda sendiri dengan baik ya. Anda nggak boleh mengasumsikan bahwa ini diketahui gitu ya. Anda harus bisa menunjukkan kepada yang baca bahwa ya Anda memang benar-benar mengerti alasan dibalik ini. Karena bisa aja misalkan orang yang di dalam high level gitu ada beberapa step yang di skip gitu. Pokoknya kan dia tahu ingin nyampainya ke sini gitu misalkan dari sini gitu. Dia bilang aja jelas bahwa gitu. Padahal di sininya dia sebenarnya shaky gitu argumennya, dia nggak tahu persis. Jadi ada tipu-tipu di sininya. Dia tahu bahwa dia harus nyampe ke sini, tapi dia nggak bisa melengkapi dari sini ke sini. Ya udah aja dia dengan sedikit intimidasi bilang jelas bahwa begini-begini gitu. Nah, antara yang bilang jelas bahwa betul-betul mengerti dengan jelas bahwa yang ya dia cuma ngecap aja biar terlihat bisa, nggak ada bedanya gitu. Maka Anda harus bisa menunjukkan bahwa saya bilang seperti itu memang tahu alasannya kenapa gitu ya. Jadi mungkin itu beberapa hal yang sebelumnya Anda nggak aware ya. Ya, saya ingat juga pas dulu angkatan saya 94, wah 94 30 tahun yang lalu hampir, untuk menunjukkan bahwa itu salah ya. Jadi untuk menunjukkan salah dengan meyakinkan itu cari contoh ya. Enggak dengan memanipulasi ini kemudian Anda bilang ini enggak selalu. Nah, kalau Anda bilang ini enggak selalu itu kalau enggak ada contohnya orang enggak percaya gitu ya. Jadi Anda bilang bahwa misalkan ada suatu pernyataan Anda bilang ini itu ya, Anda melakukan analisis misalkan terhadap si pernyataan itu, Anda bilang bahwa misalkan ini itu terjadi kalau memenuhi apa gitu. Dan ini belum tentu misalkan. Nah, kita nggak bisa take for granted apa yang Anda bilang gitu. Maksudnya yang ngoreksinya misalkan
Ya gitu, bahwa ini tidak selalu terjadi. Ya, untuk menunjukkan dengan meyakinkan bahwa ini tidak selalu terjadi adalah memberikan contoh bahwa memang hal tersebut tidak selalu terjadi. Ya. Nah, hal yang ada di matematika yang menurut saya tidak kita jumpai di bidang yang lain adalah Anda bisa berkontribusi untuk memverifikasi kebenaran suatu pernyataan matematis gitu ya. Misalkan Anda dikasih teorema ini gitu ya. Anda boleh keberatan, Anda boleh curiga bahwa ini jangan-jangan salah. Dan Anda ketika membaca buktinya bisa ikut berpartisipasi bahwa oh betul ini setiap langkahnya ada argumennya. Berbeda dengan misalkan kalau Anda diberikan fakta fisis misalkan kecepatan cahaya adalah sekian gitu. Gimana Anda memverifikasinya? Ya Anda percaya aja gitu, paling gimana? Ya Anda nggak punya equipment untuk mengeceknya. Nah di matematik Anda punya superpower untuk meragukan siapapun, expert siapapun di matematika. Anda bisa mempertanyakan, ya gitu. Ya. Tapi tentunya ya dengan perlu pengetahuan juga ya. Di beberapa hal yang dasar kita bisa memeriksa kebenaran suatu pernyataan tanpa memerlukan background terlalu banyak. Tapi artinya dengan effort yang cukup gitu, kita bisa memverifikasi pernyataan-pernyataan matematis. Berbeda dengan misalkan kalau ada klaim dari expert gitu, atau misalkan Anda ke dokter, Anda dibilang penyakit Anda begini gitu. Kemudian Anda nyolot, dari mana dokter tahu gitu kan? Pasti Anda ditakol mungkin ya. Tapi kalau di matematik Anda mempertanyakan sesuatu itu wajar gitu ya. Oh, ini masih jalan ternyata. Oke. Selanjutnya kita kembali ke himpunan. Di buku ada ya proposisi kalau kita punya himpunan dengan banyak unsurnya n, maka banyaknya subhimpunan dari himpunan tersebut 2 pangkat n. Jadi nanti Anda bisa baca sendiri. Ya, buktinya cukup menarik dan bukti seperti itu nanti akan Anda banyak jumpai di kombinatorika. Sebenarnya ini kelihatannya materi MATDAS ini ya terutama yang ada di kelas SP ini akan berulang di banyak perkuliahan. Saya yakin di matematika diskrit akan ada ya semacam pengenalan terhadap himpunan, di analisis real juga ada, di strukal juga ada gitu. Jadi ini akan kembali Anda temui ya di kuliah yang lain. Oke, kemarin kita mendefinisikan irisan dan gabungan hanya dengan menggunakan 2 buah himpunan saja. Tentunya hal tersebut bisa kita lakukan dengan 3 buah unsur, 3 buah himpunan, 4 buah himpunan, dan selanjutnya. Ya. Jadi kita bisa menggunakan notasi sebagai berikut. Misalkan AI himpunan untuk I sama dengan 1 sampai N. Ya. Kita bisa definisikan ini notasinya gini. Ya. Atau A1 N. Ini definisinya
X sehingga X ada di AI untuk setiap I. Ya. Kemudian dengan cara serupa kita bisa juga definisikan gabungan dari berhingga banyaknya himpunan. Dengan semua X sehingga X di AI. Nah, ini kan karena atau gitu, berarti X-nya itu perlu ada di salah satunya saja. Ya. Jadi X ada di AI untuk suatu I. Nah ini nanti akan lebih ditekankan lagi kuantor untuk setiap dan untuk suatu ya. Untuk setiap dan ada apa perbedaannya. Nanti di kelasnya Bu Intan. Jadi X di AI untuk suatu I. Oke, perbedaannya apa? Kalau yang ini harus dipenuhi oleh semua I untuk I yang manapun saja. Kalau yang ini cukup dipenuhi oleh satu buah saja. Ya. Oke, contohnya apa? Oke, nanti aja. Oke, kita asumsikan Anda mengenal notasi selang seperti di kalkulus. Contoh, misalkan AI-nya sama dengan min I sampai I. Oke. Ini jadinya apa? Kira-kira. Anda bisa coba buat sketsa kalau A1 dari min 1 sampai 1. A2 dari min 2 sampai 2. Oke. Yang dalam lebih kecil dibanding yang luar. Jadi kira-kira nanti hasil akhirnya jadi apa? Yang paling besar ya, karena ini digabungkan. Jadinya min n, n. Ya. Sepertinya saya perlu operator lagi nih. Oke. Kemudian kalau diiriskan jadinya apa? Jadi apa ini? Min 1 sampai 1. Nah, ketika Anda melihat seperti ini, Anda harus berkata jujur kepada diri Anda sendiri. Misalkan, katakanlah Anda nggak melihat misalkan bahwa ini benar gitu. Ya. Anda selalu bisa mempergunakan cara yang seperti ini untuk mengecek bahwa pernyataan ini benar. Ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin di buku hanya bilang begitu saja. Anda harus harus kritis ya, dan perlu ya seperti yang saya bilang tadi, perlu jujur. Kalau misalkan nggak melihat, ya Anda harus bilang ke diri Anda sendiri Anda nggak bisa melihat hal tersebut. Misalkan tiba-tiba nulis begini gitu, kemudian Anda mengernyitkan dahi, nggak apa-apa, normal ya. Harus seperti itu malah. Kalau Anda menerima semua apa yang dibilang di buku, Anda nggak belajar ya. Anda harus selalu meragukan apa yang dibilang oleh siapapun. Ya. Jadi misalkan saya bilang begini, benar gitu. Ya. Anda bisa mencoba mengecek dengan cara seperti ini. Jadi kalau ngambil di sini, apakah selalu ada di sini? Ya kita coba ya. Meskipun nggak selalu gitu bahwa nggak selalu kita harus selalu membuktikan sampai ke level ini. Pembuktiannya itu lebih kepada Anda memberikan penjelasan kepada diri sendiri. Anda membuat apa yang
dikatakan di buku atau dikatakan oleh saya menjadi jelas buat diri Anda sendiri. Misalkan katakanlah Anda merasa nggak melihat ini, Anda mau ngecek ya, secara langsung bahwa ini memang betul hasilnya seperti ini. Jadi ambil X di sini, misalkan. Oke, maka X unsur di AI untuk setiap I. Berarti X unsur di min I, I. Akibatnya misalkan X-nya terletak di antara min I dan I untuk setiap I ya. Atau kan tujuannya ke sini ya. Karena untuk setiap I khususnya untuk I sama dengan 1, X unsur di min 1 sampai 1. Ya. Jadi kalau ada di sini, dia ada di situ. Ya. Sebaliknya, jika X unsur di sini, untuk setiap I lebih besar dari, untuk setiap I lebih besar dari 1, ya, X terletak di antara min 1 dan 1, sedangkan sesatunya ini. Ya. Jadi X di atau untuk setiap I lebih besar dari 1 kurang dari N. Nah. Dengan demikian, X unsur di irisan AI. Ya. Bisa gabungkan untuk berhingga banyaknya unsur. Kita juga bisa gabungkan atau iriskan untuk tak berhingga banyaknya himpunan. Ya. Misalkan kita bisa AI himpunan untuk setiap I bilangan asli. Ini, ya. Oke, kita akan notasikan gabungan dari I sama dengan IN di sini. Ini akan kita tulis juga sebagai dari 1 sampai tak hingga. Atau irisan juga. Sebagai contoh kita lihat AI sama dengan misalkan apa ya, 1 ditambah dikurang 1/i dengan 1 ditambah 1/i. Ya. Apa hasil dari menggabungkan atau mengiriskan ini semua?
Hasilnya jadi himpunan apa? Dan kalau kita iriskan juga hasilnya himpunan apa? Ya, coba Anda mereka-reka dulu. Kemudian ketika Anda bilang sesuatu, itu misalkan Anda bilang ini tuh sama dengan ini, itu baru klaim sepihak. Anda yang mengklaim seperti itu, ya. Yang melihat atau orang yang menjadi audiens Anda, mereka boleh aja ragu tentang pernyataan Anda tersebut, ya. Jadi Anda misalkan bilang ini adalah hasilnya seluruh bilangan real misalkan, ya. Ya, permasalahannya bukan hanya apakah si pernyataan yang Anda ajukan itu benar atau salah, tapi Anda harus bisa membackup, ya, klaim Anda. Nah, di sini matematik, Anda sayangnya nanti Anda nggak bisa jadi politisi gitu, karena jiwa matematik itu setiap Anda ngomong itu Anda merasa perlu ngasih alasan. Kenapa begini? Gitu. Kalau politisi ya pokoknya bilang aja dulu, nanti apakah benar atau enggaknya urusan nanti gitu, ya. Tapi ya akan berguna di banyak situasi ketika Anda mencoba meyakinkan, misalkan Anda punya bos, Anda ingin mengusulkan suatu cara tertentu yang berbeda gitu. Anda sudah terbiasa gimana caranya untuk meyakinkan, dan juga Anda selalu terbiasa juga untuk mempersiapkan kalau ada orang mempertanyakan yang Anda sampaikan itu, Anda sudah punya amunisi. Ini orang pasti akan meragukan bagian ini, bagian ini, bagian ini. Saya sudah punya jawaban atas semuanya. Gitu, ya. Oke, silakan dicoba. Bisa. Oke, yang ini tebakannya apa? Apa kalau digabungkan? 2. Kalau yang ini? Ini himpunan ya. Jadi ketika diiriskan juga hasilnya himpunan. Ini himpunan yang isinya satu saja. Ya. Kita akan tunjukkan yang seperti ini karena mungkin ada yang skeptis, ya gitu, satu ya. Ya mungkin kadang-kadang juga Anda punya semacam intuisi bahwa kayaknya yang benar seperti ini gitu. Tapi Anda merasa ada yang mengganjal gitu, ya gitu, ini gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu ketika Anda punya skill matematika yang cukup, bisa Anda verifikasi sendiri. Jadi ada beberapa hal-hal yang di buku secara sengaja nggak dijelaskan secara rinci, itu artinya bagian dari Anda, giliran Anda untuk memverifikasinya sendiri. Misalkan di buku ini nggak akan dibilang kenapa ini begini, mereka cuma bilang bahwa ini sama dengan ini aja gitu ya. Tapi Anda misalkan bingung kenapa begitu ya, itu tugas Anda untuk memverifikasinya. Nah kadang-kadang untuk memverifikasinya nggak mudah juga. Anda perlu nyari argumen yang pas, yang tidak hanya bisa meyakinkan diri Anda sendiri, tapi juga bisa meyakinkan orang lain kalau Anda perlu untuk meyakinkan orang lain. Jadi misalkan kalau kita ingin menunjukkan saling subset, akan ditunjukkan, atau ya bisa kita pakai sedikit shortcut, karena satu unsur di sini untuk setiap I, maka satu subhimpunan dari sini. Sorry. Nah, jadi kita tinggal menunjukkan yang sebaliknya. Ya. Gimana menunjukkan yang sebaliknya? Berarti kita perlu menunjukkan bahwa kalau kita ngambil unsur di sini, maka dia ada di sini. Nah, mungkin nanti akan diperjelas lagi ketika Anda belajar
pembuktian dengan kontraposisi. Jadi cara lain untuk menunjukkan bahwa si himpunan ini itu nggak memuat unsur lain selain satu. Ya. Jadi gimana cara argumen yang pas untuk bilang bahwa selain ini dia nggak memuat unsur yang lain, gitu. Ya. Misalkan X tidak sama dengan 1 dan X unsur di sini. Oke, kita ingin bilang bahwa nggak ada X yang seperti ini. Gimana caranya? Pertama, ini mungkin seperti yang saya katakan tadi, secara intuisi Anda tahu ini pasti benar, tapi gimana ngomongnya gitu. Kadang-kadang ada hal yang secara intuitif Anda yakini kebenarannya, tapi ketika Anda diminta untuk memformalkan kenapa hal tersebut memang seperti itu, kesulitan untuk kita ya. Pertama, karena ini unsur di sini untuk setiap I, jelas X unsur di A1 ini sama dengan 0, 2 ya. Gimana caranya nih? Pengen bilang bahwa dia nggak ada X yang seperti ini. Mungkin ini juga saya masih merangkai-rangkai, nanti bisa diedit lagi apakah observasi ini diperlukan atau tidak. Jadi ketika Anda menulis bukti ya sama aja dengan kayak Anda bikin novel gitu, bikin karangan apapun, Anda mungkin perlu merevise percobaan pertama Anda, percobaan kedua, percobaan ketiga. Yang tadinya misalkan Anda meninjau sesuatu, ternyata nggak perlu, ya dibuang aja. Yang ini ceritanya nggak rame, ya diganti aja alur ceritanya. Ya, serupa seperti itu. Ya. Oke, ini kita keep aja seperti itu. Jadi pada intinya kita ingin bilang bahwa nggak ada X yang seperti itu. Idenya adalah kurang lebih saya ingin bilang bahwa kalau X-nya ada di sebelah kanannya 1, itu, ya, maka kita bisa mencari I yang cukup besar sehingga dia akan ada di luar suatu AI. Ya, kalau X-nya ada di sini, kita juga bisa nyari yang seperti itu. Ya, oke. Jadi ini mungkin nanti nggak perlu. Jika X lebih besar dari 1, gimana caranya nih? Kita memerlukan suatu himpunan di sini. Katakanlah kita memerlukan suatu bilangan N0 sehingga 1 min 1 N0 ini dia kurang dari X ini. Ya. Kenapa kita perlu ini? Karena kita menginginkan si AI-nya itu ada di sini dan si X-nya ada di luar si AI tersebut. Dan itu bisa terjadi kalau si 1 plus ya. 1 plus 1 N0-nya itu kurang dari 1 X. N0 yang seperti apa? Jadi kita melakukan reverse engineering. Kita memerlukan yang seperti ini. Tapi apa N0-nya yang memenuhi seperti ini? Ya kita coba solve dalam N0. Apa nih? Kalau kita solve dalam N0, berarti 1 N0 lebih kecil dari X min 1. Ini sama aja dengan, kalau kita flip dua-duanya, karena dua-duanya positif, ini bisa kita lakukan. Ini X min 1-nya positif ya, karena begini. Berarti N0 lebih besar dari 1 X min 1. Nah, berikutnya pernyataannya, ada nggak bilangan asli yang seperti ini? Ada nggak?
Kalau Anda punya sembarang bilangan di bilangan real, apapun itu, ya, misalkan ini namanya alfa gitu, ya, pasti ada nggak bilangan asli yang lebih besar dari ini? Ada ya. Nah ini nanti di pengantil apa disebut Archimedean property ya. Tapi ya ini cukup make sense buat kita kalau kita menganggap garis bilangan real itu seperti garis bilangan. Setiap kali kita ngelempar bilangan real ke sini, akan ada suatu bilangan asli yang lebih kanan dari situ. Ya. Jadi kita akan memerlukan ini, kita harus mulai argumennya dari sini. Ya. Oke. Jadi misalkan X lebih besar dari 1. Ambil bilangan asli N0 sehingga N0 lebih besar dari 1/1 min X. Ya. Nah ini kalau Anda nanti belajar Archimedean property, Anda bisa merefer terhadap sifat tersebut. Menurut apa gitu ya. Tapi ini cukup masuk akal. Ya kalau Anda misalkan merasa nanti yang bacanya mereka ngerti nggak ya, Anda perlu cari effort tambahan gitu untuk bisa meyakinkan pembaca Anda. Misalkan bisa dengan cara menggambar seperti ini. Jadi gambar di sini 1/1 min X-nya pasti akan ada bilangan asli yang ada di sebelah kanannya si 1/X-1 ini. Sorry, salah. Ya. Oke. Akibatnya tadi pengennya apa? Pengennya ke sini ya. X-1 lebih besar dari 1/0 dan X lebih besar dari 1/1/0. Ya. Berarti X bukan unsur 1-1/0 ditambah 1/1/0. Ya. Karena dia ada di kanannya ini. Gitu. Ini saya revise lagi ya. Tadinya saya mau membuktikan dengan bukti kontradiksi, tapi karena kita belum belajar bukti kontradiksi, saya ingin mencoba untuk membuat buktinya bukan bukti kontradiksi. Jadi yang ingin saya tunjukkan di sini adalah bahwa kalau X-nya lebih besar dari 1, maka X bukan unsur di sini. Ya. Karena kita sudah menemukan minimal dia bukan unsur di sini. Kalau minimal dia bukan unsur di sini, jadi X-nya bukan unsur di irisan semuanya. Ya. Kan untuk bisa bilang dia ada di sini tuh kalau si X ini unsur di AI untuk setiap I. Barusan kita tunjukkan bahwa si X-nya bukan di sini. Berarti dia nggak di sini juga. Ya. Oke. Nah, satunya lagi dengan cara yang serupa kita ingin menunjukkan bahwa kalau X-nya kurang dari 1, tadi kan di sini kita menunjukkan bahwa 1 unsur di sini. Kemudian berikutnya, ini seperti kita membagi kasus. Cek X tertentu. Kalau X-nya sama dengan 1, oh iya betul dia dari sini. Kalau X-nya lebih besar dari 1, oh dia bukan. Kalau X-nya kurang dari 1, kita tunjukkan juga dia bukan. Nah berarti kita sudah mengecek semua kasus X, bahwa kalau X-nya sama dengan 1, ya. Kalau X-nya lebih besar dari 1, enggak. Kalau X-nya kurang dari 1, enggak. Berarti kesimpulannya adalah dia isinya hanya 1 saja, gitu ya. Kalau kita berhasil melakukan hal tersebut. Jadi di sini, misalkan ya serupa juga argumennya. X kurang dari 1. Maka yang kita perlukan apa? Suatu ini ada X, ini 1. Kita memerlukan di sini si 1 dikurangi 1/0 ya. Berarti kita akan perlu
X-nya kurang dari 1 kurang 1 per N0, berarti kita perlu apa? 1 per N0-nya kurang dari 1 min X, kemudian N0-nya, nah ini ada sedikit masalah apakah dia akan negatif atau positif, ya. Gimana cara ininya? N0-nya, masalahnya itu kalau misalkan X-nya terlalu besar, katakanlah X-nya, X-nya kurang dari 1 ya. Berarti kalau X-nya dari kurang dari 1 ini positif, oke, nggak apa-apa. Jadi yang satunya lagi, misalkan X kurang dari 1, maka 1 min X positif. Akibatnya ada bilangan asli M0 sehingga M0 lebih besar dari 1 per 1 min X. Dengan demikian 1 kurang X lebih besar dari 1 per M0 dan X kurang dari 1 kurang 1 per M0. Jadi X ada di luar 1 min 1 per M. Dan akibatnya X bukan di irisan AI. Nah, karena dia udah termuat di salah satu aja. Mungkin dia nggak termuat di banyak yang lainnya lagi gitu. Tapi kita sudah menunjukkan bahwa X-nya nggak termuat di sini nih. Berarti X-nya bukan nggak berada di irisan sini. Ya, jadi kita udah meninjau semua kasus. Ketika X-nya sama dengan 1, dia anggota sini. Sedangkan kalau X-nya lebih besar dari 1, dia bukan anggota. Dan ketika X-nya kurang dari 1, dia juga bukan anggota. Dengan demikian kesimpulannya, ini sama dengan 1. Gitu. Ya, karena kita sudah ngecekin semua. Ada nggak unsur yang sama dengan 1 di sini? Ya, ada. Ada nggak unsur yang lebih besar dari 1? Oh, nggak ada. Ada nggak unsur yang kurang dari 1? Nggak ada juga. Gitu. Ya. Berarti ya isinya cuma 1 saja. Nah, Anda lihat apa? Ya mungkin dari sudut pandang tertentu kita melihatnya ini nggak efisien. Ini kan harusnya jelas gitu. Tapi ada hal-hal yang kita anggap jelas itu ya nggak benar-benar jelas gitu. Jadi ini kita berusaha mencoba untuk memformalkan bahwa untuk siapapun yang meragukan ini bisa mengecek sendiri bahwa begini alasannya kenapa dia sama dengan 1. Kan kalau secara intuitif itu ada orang yang bisa cepat secara nangkapnya bahwa oh ya ini harusnya begini gitu hasilnya. Tapi ada juga yang slow gitu. Saya termasuk yang rada slow dan kalau ada pernyataan matematik itu perlu saya cek sendiri gitu bahwa ini memang benar ya. Ada pertanyaan? Nah, melakukan irisan gabungan gini itu bisa menghasilkan set yang aneh-aneh. Nanti mungkin kalau Anda di analisis real, Anda berkenalan dengan himpunan kantor, ya mungkin nggak apa-apa sebagai pengetahuan yang mungkin nggak akan keluar di ujian, tapi ini hal-hal yang menarik di matematika yang nanti Anda bisa cek sendiri, ya.
Jadi misalkan ada yang disebut dengan himpunan kantor. Nah, kantor ini kan yang bisa kita katakan sebagai pencipta teori himpunan, ya. Yang mula-mulanya banyak yang menolak hasil dari teori himpunan ini karena banyak yang aneh-aneh, ya. Jadi untuk membuat himpunan kantor itu kita mulai dari selang 0 sampai 1, kemudian kita bagi 3, ya. Nah, saya rada lupa nih, ini dibuangnya itu apakah himpunan tutupnya apa himpunan bukanya? Oke, anggap lagi nih. Nanti Anda cek sendiri ya. Cek sendiri. Oh, atau saya cek sebentar. Nggak usah lah. Ini biar Anda nanti cek sendiri. Oke, anggap kita buangnya himpunan tertutupnya, ya. Oke, jadi di step pertama kita punya selang 0 sampai 1, kemudian buang yang sepertiga di bagian tengahnya. Kemudian step kedua kita lakukan hal yang serupa terhadap selang yang masih penuh di langkah sebelumnya. Jadi selang 0 sampai sepertiga kita buang tengah-tengahnya. Jadi tinggal berapa? Ya, jadi dibuang gitu. Tinggal di sini sampai di sini. Kemudian yang ini juga tinggal di sini sampai di sini. Oke. Oke. Dan lakukan terus-menerus gitu. Yang ini dibuang tengahnya, ini dibuang tengahnya, dibuang tengahnya. Kemudian diiriskan semua ini, ya. Hasilnya adalah si himpunan kantor ini. Banyak hal yang menarik di himpunan kantor ini, misalkan salah satunya adalah kita bisa mengidentifikasi si irisannya itu hasilnya apa gitu. Unsur-unsur di selang 0 sampai 1 yang mana saja yang merupakan anggota dari himpunan kantor ini. Kemudian nanti kalau Anda belajar tentang sifat-sifat topologi di himpunan kantor, banyak hal yang menarik lainnya. Seingat saya dia himpunan tertutup gitu. Wah, HP-nya di situ ya, saya nggak bisa search. Di pause dulu bentar. Kemudian dibuang lagi dan selanjutnya. Oke, yang pertama adalah kalau kita lihat, kelihatannya kalau dibuang terus-menerus itu kayak habis gitu ya isinya. Tapi ternyata bisa ditunjukkan banyaknya unsur di himpunan kantor itu uncountable, tak berhingga banyaknya, tapi untuk jenis yang kan kita belum bicara ini. Oke, jadi kemarin saya bilang bahwa himpunan bilangan asli dengan himpunan bilangan real itu kedua-duanya tak berhingga. Tapi mereka beda levelnya. Ya. Nah, untuk himpunan bilangan asli, tak berhingganya itu disebut sebagai countable. Karena kita bisa menggunakan bilangan asli untuk count something. Ya. Nah, sedangkan untuk bilangan real dia uncountable. Ya. Uncountable itu banyaknya itu lebih besar dari banyaknya bilangan asli. Nah, ini ternyata meskipun kita kurangi terus-menerus seperti itu dan kelihatannya akan semakin mengecil, selangnya akan semakin tipis gitu. Si irisan ini semua itu banyak unsurnya ada uncountable, ya, ada tak berhingga banyaknya sebanyak bilangan real. Nah, banyak bilangan real. Kemudian bisa diidentifikasi juga bahwa isinya adalah kalau kita menggunakan bilangan dengan basis 3, ya, kan
sistem bilangan yang selalu kita pakai ini adalah bilangan dengan menggunakan 10 buah simbol dari 0 sampai 9. Tapi sebetulnya bilangan itu nggak harus dinyatakan dengan menggunakan 10 simbol. Kita punya berapa simbol pun bisa. Ya, khususnya yang dipergunakan di komputer, kita hanya cukup menggunakan 2 simbol, 0 dan 1 aja, untuk merepresentasikan apakah ada aliran listrik yang masuk dengan yang enggak. Ya. Nah, dengan menggunakan 0, 1 saja, kita bisa merepresentasikan semua bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat apapun bisa kita tuliskan dengan hanya menggunakan 2 simbol 0 dan 1 saja. Nah, yang ini kalau dan sebetulnya enggak hanya bilangan bulat, semua bilangan real juga bisa kita nyatakan dengan hanya menggunakan angka 0 dan 1 saja. Sebagaimana halnya kalau bilangan desimal, ya, kita bisa nyatakan misalkan pi itu adalah 3,14 bla 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 bla. Tapi mungkin nggak pernah berhenti. Ini kan kita hanya menggunakan 9 simbol saja untuk menyatakan si pi ini. Si pi ini juga bisa dinyatakan hanya dengan menggunakan 2 simbol aja. Ya. Jadi 0, apa gitu. 11010 gitu misalkan. Ya. Bisa. Ya. Yang besarnya hanya sama dengan ini. Tapi ini maksudnya di sini si 1 dan 0-nya enggak kita baca seperti bilangan desimal, tapi sebagai bilangan biner. Ya. Nah di sini juga seperti itu. Nah ternyata si isi bilangan Cantor ini adalah himpunan. Kalau kita merepresentasikan bilangannya hanya dengan menggunakan 3 simbol 0, 1 dan 2, maka si bilangan Cantor itu adalah bilangan yang nggak ada angka berapanya ya. Bentar. Wah, ini Wikipedia susah bacanya. Bentar. Cantor set. Oh, ini. Oh, oke. Jadi katanya si unsur di himpunan Cantor itu kalau kita tuliskan hanya dengan menggunakan 2 simbol adalah semua bilangan yang ketika dituliskan di belakang komanya nggak ada angka satunya. Jadi hanya 2 dan 0 aja gitu misalkan. Kan kalau pakai 3 simbol kita boleh menggunakan angka 0, 1 dan 2 ya. Si bilangan Cantor itu adalah himpunan Cantor itu isinya adalah semua bilangan yang bentuknya sebagai barisan digit dengan setiap digitnya nggak ada yang 1, either 2 atau 0 gitu ya. Ya, dan banyak hal-hal aneh lainnya. Oke, nanti Anda bisa cek sendiri. Mungkin ada video populernya. Saya cukup yakin ada orang yang sudah buat, meskipun saya belum pernah nonton, tapi ini cukup menarik untuk dibuat videonya. Kita punya berapa? 10 menit. Ada pertanyaan nggak tentang PR? PR3. Nggak? Baik-baik saja. Oke, kita nanti saya baru baca beberapa, padahal cuma baca 1, karena orang matematik kan 1 itu udah beberapa ya. Jadi saya bilang beberapa, biar kelihatannya banyak. Oke, yang pertama itu misalkan A membagi C, B membagi C, dan isi di AB sama dengan 1. Maka AB membagi C. Ini, ya. Ya, tentunya akan ada banyak cara untuk membuktikan
pernyataan ini. Nah ini apa? Ketika saya belajar matematika sebagai pemula, susah untuk mengingat pernyataan yang seperti ini itu. Ya. Anda mungkin ngapalin ya pernyataannya, tapi kadang-kadang susah untuk merecall, untuk memanfaatkan sifat-sifat tertentu, khususnya di teori bilangan ya. Nah, agar bisa dimanfaatkan, kita perlu menginternalisasi hasil yang seperti ini. Misalkan kayak gini. Ini A adalah faktornya dari C, B adalah faktornya dari C. Yang ini tuh bilang bahwa faktor dari A dan faktor dari B itu nggak ada yang sama gitu. Ya. Berarti kalau masing-masingnya ini, jadi kalau kita lihat faktor di A dan faktor di B, ya. Mereka kan dua-duanya membagi C nih, ya. Akan tetapi faktor di B ini belum muncul di A gitu, ya. Berarti semua faktor di A harus muncul di C dan semua faktor di B harus muncul di C. Berarti semua faktor dari AB harus muncul di C. Kurang lebih seperti itu, ya. Anda mencoba untuk mencari membuat lebih verbal ini itu ngomong apa sebenarnya, ya, agar lebih mudah memanfaatkannya ketika Anda memerlukan. Ya, untuk buktinya, ya template yang standar kita punya hipotesis. Hipotesis itu artinya apa? Kita gunakan definisi. Ya. Karena A membagi C dan B membagi C, maka ada KL bulat sehingga AK sama dengan C dan BL sama dengan C. Oke. Saya lihat salah seorang dari Anda ketika melihat ini langsung menggunakan teorema Bézout. Bagus, ya. Kemudian Anda coba otak-atik agar bisa sampai di tujuan untuk bisa menyimpulkan hal yang kita inginkan. Tapi kita bisa mencoba cara yang lain. Berarti AK sama dengan BL. Khususnya A membagi BL, ya. Ini kan mengikuti definisi dari keterbagian, ya. Karena ada sebuah K yang membuat AK-nya sama dengan BL. Nah, sekarang di mana ini fit into the picture? Apa konsekuensinya kalau kita punya pernyataan seperti ini dan A dan B-nya relatif prima? Karena GCD. Nah, mungkin seringkali ketika Anda mulai mengeksploitasi hasil dari proposisi yang lain, Anda belum bisa melihat ke ujung jalan yang di akhir sampai ke pembuktian, ya. Anda hanya bisa melihat satu langkah ke depan gitu, ya. Jadi untuk membuktikan sesuatu itu memang kayak gelap kesananya gitu. Anda ketika mempergunakan suatu hasil tertentu itu cuma bisa menyinari satu langkah aja gitu. Ya, Anda nggak tahu apakah si satu langkah ini itu akan membawa Anda nanti ke tujuan akhir. Tapi itulah yang bisa Anda kerjakan, ya Anda lakukan aja. Jadi misalkan hal seperti itu di sini adalah bahwa fakta bahwa GCD AB sama dengan 1 menyampaikan kita kepada fakta bahwa A membagi L. Apakah itu berguna atau tidak kita nggak tahu sementara. Kita hanya bisa melangkah satu langkah aja gitu. Apakah satu langkah itu betul ke tujuan akhir atau tidak kita belum tahu. Tapi dilakukan aja sementara, ya.
Maka A membagi L. Oke. Nah, gimana sekarang? Ya kita juga nggak tahu, ya kita pakai definisi aja. A membagi L itu artinya apa? Berarti ada S bulat sehingga AS sama dengan L. Ya. Dan kita lihat-lihat gimana caranya agar kita punya ekspresi AB. Gimana? CL-nya diganti dengan AS. Ya, jadi si C yang sama dengan BL, L-nya bisa kita ganti dengan AS. S, AB. Dengan demikian, karena ada S bulat yang membuat AB kali S sama dengan C, berarti apa kesimpulannya? AB membagi C. Ya. Ketika saya melakukan selangkah demi selangkah itu, saya nggak tahu akan nyampe ke sini. Ya. Saya hanya melakukan apa konsekuensi logis dari statement yang ini, agar bisa maju selangkah. Seperti itu, ya. Jadi jangan khawatir, jangan Anda merasa harus langsung mengetahui semua langkah ke depan. Pokoknya apa yang bisa Anda coba, gitu. Ya. Nah, yang bagian kedua sebetulnya mempergunakan hasil yang ini. Kan soalnya apa? Soal yang kedua itu ekspresinya seperlima N pangkat 5 ya. Ditambah dengan sepertiga N pangkat 3 tambah 7/15 N. Ini bulat. Untuk setiap ini. Oke, di salah satu pekerjaan teman Anda, saya cukup senang ada dialog internal dituliskan di situ. Meskipun nanti ketika Anda lebih advance, nggak harus dibilang-bilang apa yang Anda lakukan ketika Anda meninjau itu. Jadi teman Anda bilang bahwa ini akan diparafrase pernyataannya sebagai ini dibuat 15 semua, jadinya 3N pangkat 5 ditambah 5N pangkat 3 ditambah 7N per 15 bulat. Kemudian diparafrase lagi, ini artinya 3N pangkat 5 ditambah 5N pangkat 3 ditambah 7N sama dengan 0 modulo 15. Ya. Nah, apa hubungannya dengan hasil yang barusan? Karena 15 ini adalah 3 kali 5, dan 3 dengan 5 itu relatif prima, GCD-nya 1. Untuk menunjukkan ini, cukup kita tunjukkan bahwa 3 membagi ini, dan 5 membagi ini. Ya. Ada teman Anda sudah melakukan hal tersebut, tapi tidak merefer ke hasil ini. Karena secara umum ini nggak benar. Ya. Ini hanya benar ketika si bilangan yang ada di sininya itu merupakan perkalian dari dua bilangan yang saling relatif prima. Gitu, ya. Kalau nggak relatif prima, nggak cukup untuk dengan menunjukkan bahwa masing-masing faktornya membagi yang ini, maka perkaliannya membagi ini. Nggak selalu. Ya. Anda bisa mencari contohnya. Coba ada nggak contoh penyangkal di mana ini nggak benar ketika GCD AB-nya nggak sama dengan 1. Misalkan apa? Kita mulai dari ngambil GCD AB-nya yang sama dengan 2. Misalkan 2 dan B-nya 4. Misalkan ya. C-nya 2. Ya. Maka pernyataan A membagi C-nya 4.
pernyataan A membagi C dan B membagi C, kedua-duanya merupakan pernyataan yang benar. Ya. Tapi apakah benar A kali B-nya membagi C? Enggak. Ya. Jadi, nah hal yang seperti itu perlu Anda perlu memastikan bahwa setiap langkah Anda itu enggak ada gap of reasoning-nya. Ya. Meskipun Anda memang boleh melakukan ini, tapi Anda perlu aware kenapa boleh melakukan hal tersebut. Jadi kalau Anda nggak menyediakan justifikasinya kenapa Anda boleh melakukan hal tersebut, meskipun memang boleh, Anda dianggap nggak ngerti gitu. Bahwa di sini tuh harusnya ada suatu alasan dulu kenapa kita boleh melakukan hal tersebut. Ya, jadi di sini sebelum Anda menunjukkan bahwa masing-masing ini habis dibagi 3 dan habis dibagi 5, Anda bisa merecall hasil yang ini ya, karena 3 dan 5 sama dengan 1 untuk menunjukkan (3n pangkat 5 ditambah 5n pangkat 3 ditambah 7n sama dengan 0 mod 15. Cukup ditunjukkan ini habis dibagi 3. Dan juga habis dibagi 5. Oke, dan ini silakan ada banyak cara untuk menjustifikasinya seperti apa. Ada yang merefer ke teorema Fermat, ada yang membagi kasus, ya bisa-bisa saja. Jadi ini kalau mod 3 ini kan bisa jadi 0, tinggal segini. Nanti 5-nya kita lihat sisanya terhadap 3, jadi ini tinggal 2n pangkat 3 ditambah n gitu ya. Kemudian Anda cari bisa bagi kasus, ditinjau kalau n-nya 0 mod 3, 1 mod 3, atau cara apapun yang bisa Anda lakukan. Ya. Oke, sepertinya demikian. Jadi kita tinggal ada 2 kuliah lagi ya, dengan saya setidaknya. Minggu depan, hari Senin dan Selasa, kita akan membahas induksi matematika. Nah. Ya, yang boleh meninggalkan kelas, silakan. Ngefek nggak kuliah ini terhadap kuliah alin Anda? Enggak juga, nggak apa-apa. Tapi maksudnya ya di alin gitu kan Anda banyak disuruh ngecek ini ruang vektor lah, ini apalah. Yang saya lihat sih dari kelas-kelas sebelumnya itu banyak yang nggak bisa gitu menunjukkan, mengecek definisi aja sebetulnya dari perspektif dosennya. Tapi kenapa nggak bisa? Nggak tahu juga kenapa gitu ya. Tapi harusnya ya seperti yang saya bilang, skill belajar matematika itu untuk kuliah apa saja sama. Kalau Anda sudah naik level di kuliah tertentu, yang lainnya juga akan terasa lebih mudah gitu, secara nggak langsung. Ya. Oke, selamat. Pada pulangkah libur panjang? Atau tidak? Kemarin lu isi absen. Nggak apa-apa. Oh, apa?